Konnichiwa. Asobimasu ne. Iya. Konnichiwa, Okasan. Minna kodomo? みんな、子供です。子供です。あの子の子供です。あー私おばあちゃんです。こんにちは。かわいい。バイバイ。やばいと。帰る？帰ります。Jadi kepotong ya teman-teman karena ada itu ibu-ibu sama tante-tante lagi main di taman bawa anaknya 4, banyak banget. Baik banget kan aku lagi sini sendiri gitu ngomong, mereka liatin ngapain gitu kan. Ue o muite aruko namida ga kobore naru you ni omoidasu natsu no hi hitoribochi no yoru. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Konnichiwa. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Jadi lama banget kita nggak bertemu karena akhir-akhir ini aku lagi banyak urusan ya. Sih banyak urusan ya. So sibuk banget ya kan. Jadi liburnya itu cuma hari Minggu doang teman-teman. Kalau libur hari Minggu doang itu ya udah malam minggunya kan begadang nih. Bangun ya siang. Udah siang jam 12 misalkan gitu. Parah banget ya. Belum beres-beres, belum nyuci, belum yang lainnya, udah ketemu Senin lagi ya gitu kan. Senin pulang sore ya kayak gitu terus. Jadi susah banget buat bikin video sebenarnya. Udah mah nyari kontennya juga bingung kan apa gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang lagi libur juga gitu kan, Sabtu Minggu nih 2 hari. Jadi aku manfaatin buat bikin konten, buat sharing-sharing gitu kan, buat curhat-curhat buat teman-teman semua. Jadi banyak yang nanya ke aku di DM Instagram ataupun di TikTok juga banyak sih. Kak kerjanya di bidang apa gitu kan. Aku kerja tuh di bidang penyepuhan listrik teman-teman. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu denki meki. Lumayan jorok juga ya kalau di bahasa Indonesiain. Pokoknya bahasa Jepangnya denki meki lah gitu. Penyepuhan listrik itu jadi semacam apa ya namanya ya, melapisi logam lah gitu. Jadi perusahaan aku itu bukan perusahaan yang memproduksi sebuah barang, tapi hanya menerima order dari PT lain. Misal nih ada perusahaan dari Honda ya kan, yang apa namanya, pembuat mobil, pembuat motor itu kan, order dealnya kan sebelum sebelum dirakit gitu kan ada yang terbuat dari ada yang terbuat dari besi, ada yang dari aluminium, ada yang dari stainless. Nah itu sebelum diproduksi oleh pabrik tersebut itu kan dalam kondisi yang masih permukaannya masih kasar, kemudian belum tahan karat gitu, gampang karat gitu kan, belum mengkilap lah gitu kan. Nah jadi sebelum dirakit oleh mereka itu mereka kirim dulu ke perusahaan aku, bukan perusahaan aku ya, perusahaan bosnya aku, maksudnya perusahaan yang aku sekarang kerja gitu. Perusahaan aku kayak jadi bos dong. Jadi pokoknya perusahaan yang aku kerja sekarang gitu kan. Jadi jadi bingung kan, si barang tadi itu disepuh dulu, dilapisi logam gitu kan dengan cairan-cairan kimia gitu, biar anti karat, kemudian biar mengkilap dan bagus gitu kan, baru bisa diproduksi. Jadi begitu teman-teman. Jadi awal-awal ya kan sebelum datang ke Jepang aku juga bingung kerjaan aku itu apa gitu kan, ini penyepuhan listrik gitu kan. Dan ketika dikasih job waktu di Indonesia, kamu kerja di bagian penyepuhan listrik gitu kan, barang-barangnya barang-barang elektronik, semikonduktor, kata kayak gitulah pokoknya.
Aku juga bingung penyepoan listrik apa, nyari-nyari di YouTube kan, nyari-nyari di Google gitu kan. Apa ini? Sama sekali teman-teman saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu kerjaan saya gitu. Cuman pas datang ke sini, ya ternyata kerjanya mah nggak begitu sulit amat teman-teman kalau datang ke Jepang tuh. Karena mau kita kerja dimanapun, awal-awal pasti kita diajari kembali gitu. Mau kita udah sehebat apapun di bidang, misal nih kita udah jago gitu kan, udah jago di bidang penyepuhan gitu di Indonesianya nih. Tapi tetap ketika kita datang ke Jepangnya mah, ya kita diajari lagi, kayak baru lagi gitu kan, kayak kohai lagi. Ciwa. Gitu, jadi ada anak kecil kan, ini lagi ada di taman ya teman-teman, jadi banyak orang gitu, banyak orang yang liatin. Konnichiwa, asobimasu ne. Iya, konnichiwa okasang. Minna kodomo. みんな、子供で子供です。あの子の子供であー私おばあちゃんでこんにちは。かわいい。バイバイやばいと。帰る？帰りますJadi kepotong ya teman-teman, karena ada itu ibu-ibu sama tante-tante lagi main di taman, bawa anaknya 4, banyak banget. Baik banget kan, aku lagi sini sendiri gitu ngomong, mereka liatin, "Ih, ngapain gitu kan." Tapi ya beginilah Jepang. Asiknya tuh di sini teman-teman. Jadi kalau di Jepang tuh kita kayak merasa apa ya? Kayak merasa dihargai banget gitu kan. Nggak tahu, ngerasa dihargai lah gitu di sini. Kalau ada yang lewat dia nyapa gitu kan, meskipun nggak kenal gitu kan. Padahal aku dari luar gitu, dari negara lain, tapi cukup memberikan hati ini nyaman gitu. Tadi sampai mana nih ngobrol nih? Jadi lupa weh. Pokoknya tadi sampai penyepuhan. Pokoknya kalau penyepuhan itu ya kita tugasnya membuat barang itu menjadi mengkilap lah, menjadi bagus sebelum mereka produksi gitu. Jadi ya kerjaannya ya tergantung order teman-teman. Kalau misalkan orderannya lagi banyak nih, ya kita sibuk gitu kan, bisa sampai lembur gitu kan. Tapi kalau orderannya sedikit ya lemburannya juga dikit gitu kan. Kalau di tempat aku sih kan ada beberapa lane nih, ada yang lane bagian khusus motor, ada yang mobil, ada yang pesawat, ada yang lain-lain lah gitu kan. Ada yang barang yang kecil, barang yang gede itu beda-beda per lane-nya gitu kan. Nah, itu beda-beda juga. Ada yang lemburannya banyak, ada yang orderannya banyak gitu kan. Nah, kebetulan kalau di tempat aku barangnya sedikit, jadi lemburannya juga sedikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi banyak kan teman-teman semua yang belum kerja belum apa udah nanyain lemburannya di sana banyak enggak, gajinya besar enggak. Jangan mikirin gajinya dulu, jangan mikirin lemburannya banyak atau enggaknya. Kita datang dulu aja ke sini ke Jepang, kerja aja dulu, cari nyaman gitu, cari enak. Kalau misalkan lembur, alhamdulillah kita dapat uang, mungkin uang lebih gitu kan. Tapi misalkan gak lembur berarti kita dapat waktu lebih gitu. Nah, waktu itu bisa kita gunakan dengan belajar, dengan apapun itu. Begitu sih kalau saya gitu kan. Saya di sini nggak terlalu terlalu ambisius gitu kan untuk menumpuk uang menjadi lebih banyak, enggak. Saya datang ke Jepang ini sebuah petualangan menurut saya. Menurut aku tuh datang ke sini tuh, ke Jepang itu aku ingin berpetualang gitu. Aku ingin menemukan banyak hal, bukan hanya mencari uang gitu kan, bukan. Tapi mencari banyak pengalaman gitu kan. Karena kalau cuma mencari uang, ya di Indonesia juga bisa mencari uang gitu kan. Sama aja lah gitu. Kalau cuma cari uang ya dapatnya uang doang gitu kan. Nggak dengan pengalamannya, nggak dengan yang lain-lain gitu kan. Dan pengalaman itu, untuk mendapatkan pengalaman itu, ya kita harus berani mengeluarkan uang. Gitu.
kalau menurut aku. Kita harus berani mengunjungi tempat-tempat, dan itu kan perlu ongkos, perlu yang lain-lain gitu kan. Terus aku juga pengen nyobain makanan-makanan Jepang, itu kan juga butuh uang juga buat beli itu. Ya, beda-beda prinsip sih dari setiap orangnya datang ke Jepang itu mau apa gitu kan. Kalau aku sih datang ke Jepang ini dengan umur udah 22 tahun ya teman-teman. Kemudian pulang berarti 25 tahun mau ke 26. Itu saya kira masa muda saya kalau dihabiskan hanya untuk mencari uang, ya uangnya dapat tapi bahagianya nggak tahu, kemudian juga pengalamannya juga nggak tahu. Tapi aku pengen benar-benar mengalami hidup ini tuh dengan bukan dengan sempurna ya, dengan seingin-inginnya aku gitu. Seperti sekarang aku pengen ngevlog, pengen buat vlog di YouTube, aku buat. Mau orang bilang gimana, mau apa ya, ya pokoknya mau dibilang apa terserah gitu kan. Aku pengen buat, aku buat gitu. Karena kita diberi kesempatan hidup bener-bener utuh sama Tuhan tuh. Setiap orangnya tuh diberi kesempatan hidup. Sok kalian mau ngapain, mau menjadi baik atau menjadi jahat, kalian mau memegang teguh prinsip ini atau prinsip yang itu kita diberi kebebasan.